Sangat tidak tepat kalau dikatakan bahwa kasus ini 5 tahunan. Setiap Kamis ada di depan istana, ibu-ibu korban selalu ngomong ini harus diungkap. Satu. Yang kedua, sangat tidak tepat kalau ini dikatakan isu yang dipolitisir. Ya, karena ini bukan soal isu politik, ini isu hak asasi manusia, isu hukum. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang membuat kasus ini masuk ke ranah politik, dipolitisir? Ya, kita lihat rekam jejak digitalnya, ya, dialognya almarhum Cak Munir soal kasus ini clear mengatakan bahwa ya ini ada soal impunitas, macet karena kekuasaan. Kenapa kok macet karena kekuasaan? Karena kasus ini dibawa ke ruang politik oleh mereka yang diduga pelaku. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Apakah nggak ada bukti? Kalau tadi disebut Pak Prabowo, saya juga akan nyebut nama karena mengikuti Mas Andre ya. Mas kan Komnas HAM. Ya. Stop. Ya, clear. Ya, fakta-fakta, kesaksian korban dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo bagian dari terduga pelaku. Oleh karenanya ini sebenarnya kebutuhan Pak Prabowo untuk membuat pengadilan agar apa? Beliau ini pasti kepastian hukum, jangan malah menunjukkan bukti. Kan Pak Prabowo menunjukkan bukti kemarin. Ini teman-teman yang katanya diduga diculik itu kan bukti adanya peristiwa penculikan. Oke, baik. Loh, itu kalau dalam konteks hukum itu namanya pengakuan secara diam-diam. Oke, baik. Tinggal apa? Ya tinggal komitmen kita. Mas Khairul Anam kan anggota Komnas HAM dulu. Sebentar. Kenapa tidak mampu memenuhi berkas supaya pengadilan HAM ad hoc-nya nggak jalan? Ini penting pertanyaan. Sebentar. Ini saya jawab pertanyaan ini penting. Bentar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah mau datang Pak Prabowo ketika dipanggil oleh Komnas HAM? Oke, baik. Saya pernah ditidurkan di velbed, kepala saya ke bawah, kaki ke atas, terus disetrum paha dan dada saya sampai saya mau mati waktu itu. Saya udah terengah-engah, nafas saya udah putus satu-satu, saya sampai teriak Allahu Akbar gitu. Terus mereka suruh saya diam gitu. Dan setruman yang paling kuat itu pernah membuat mungkin karena setrumnya terlalu kencang dan saya berteriak takbir gitu, Allahu Akbar, tok sampai borgolnya putus gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin borgolnya sudah tua, tapi nggak mungkin tua, ini pasukan khusus gitu ya. Mungkin ada sesuatu saya nggak ngerti juga, tok putus, lepas gitu. Dan mereka lalu menyetop itu sebentar, memeriksa badan saya semua, dikira saya punya jimat. Membuka baju saya dan celana saya, tinggal celana dalam aja gitu. Ternyata nggak ada ini, terus berhenti itu sesaat, mereka tidak menyiksa saya gitu. Nah, tapi siksaan itu menurut saya yang paling berat, karena nafas saya sudah terengah-engah dan saya sudah merasa seperti gelap dan melihat cahaya biru atau gimana gitu ya. Saya langsung diinterogasi di situ. Semua kekerasan itu terjadi lah di situ. Ya, setrum, pukul dan lain-lain. Ya ada teman saya malah tidur di balok es. Saya tidak mengalami hal itu, tapi setruman cukup membuat saya setengah mati pada waktu itu. 3 hari itu ya seperti teror aja buat kita semua ya. Ya nggak bisa tidur, kehilangan orientasi waktu, penyiksaan berjalan jam demi jam, terus interogasi.